Akhir Juni, KPU menggelar debat pertama dan satu-satunya antar calon wakil presiden yang akan maju di pemilu 9 Juli nanti. Apa janji keduanya untuk membenahi sumber daya manusia dan iptek negeri ini? Indonesia dapat menjadi negara yang sejahtera, maju dan berperadaban apabila sungguh kita meletakkan sumber daya manusia dan penguasaan ilmu, pengetahuan dan teknologi sebagai pilar utama membangun peradaban bangsa. Kata kunci dan tantangan yang kita hadapi adalah sejauh mana kita dapat menjamin seluruh warga bangsa kita untuk dapat menikmati pendidikan yang inklusif, berkeadilan, berkualitas, sedini mungkin, setinggi mungkin, menjangkau seluas mungkin. Kombinasi daripada sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan adalah ujungnya produktivitas bangsa itu sendiri. Kita belajar daripada bangsa-bangsa lain dan kita belajar dari bangsa kita. Bangsa banyak yang maju karena ilmu pengetahuan, ada bangsa yang maju karena sumber daya alam. Karena itulah kita dengan punya sumber alam dan kemudian dengan kekayaan sumber daya manusia dan upaya ilmu pengetahuan tentulah akan memberikan manfaat yang lebih besar bangsa ini. Apa yang kita harus lakukan? Banyak hal tentunya. Pendidikan kita memang merupakan ada sistem pendidikan nasional yang mengutamakan kecerdasan, akhlak yang baik, budi pekerti dan juga pengetahuan yang baik. Kedua calon wakil presiden adu visi soal pembangunan sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan teknologi. Keduanya sama-sama menganggap pendidikan kunci meningkatkan kualitas SDM. Tapi ada yang membedakan. Pendidikan budi pekerti dapat diterapkan dari semua mata pelajaran. Tidak khusus pendidikan budi pekerti. Kita bisa masukkan pendidikan budi di sejarah. Kita bisa masukkan budi pekerti di matematika, disiplin, bagaimana mengatur disiplin, bagaimana mengatur. Jadi pendidikan budi pekerti tidak berarti hanya pengetahuan ilmu pekerti saja. Contohnya bahasa Indonesia. Kita bisa mengajarkan cerita yang heroik. Kita bisa mengambil contoh-contoh yang baik. Usia produktif ini harus kita jadikan tidak hanya usianya saja yang produktif, tapi produktivitasnya harus kita tingkatkan. Tidak ada jalan lain, dua saja Pak JK. Pertama pendidikan. Pendidikan dan yang cepat adalah bagaimana upaya-upaya kita, faktor yang kita sebut dengan total faktor productivity masuk ke dalam elemen pertumbuhan ekonomi kita. Bila Hatta lebih menekankan manusia sebagai bagian dari faktor produksi, JK yang berpasangan dengan Jokowi menekankan pentingnya budi pekerti dalam setiap aspek pendidikan. Dan menurut Alois Nugroho, guru besar filsafat Unika Atmajaya, budi pekerti bisa disosialisasikan lewat budaya membaca. Dan saya kira pemerintah itu wajib memperhatikan ini. Jadi bukan hanya duitnya sekian triliun, bukan. Sekian triliun itu apa? Kalau pendidikannya masih seperti sekarang, cuma ngapalkan pendidikan budi pekerti kok seperti pendidikan jasmani pendidikan jasmani dan olahraga. Bisa eksplisit bagus-bagus gitu ya. Tetapi tidak pernah dipraktekkan. Dan kalau melihat manusia yang banyak membaca itu akan juga lebih mudah menulis, mengerti kaidah-kaidah penulisan bagaimana, dan mengerti gaya menulis itu seperti apa. Nah, saya kira ini yang harus di dalam dalam pembangunan SDM itu harus ada strategi kebudayaan yang sama sekali belum dikaitkan. Bukan hanya minimnya pemaparan soal kebudayaan yang dikritisi, tapi juga pemaparan cawapres di bidang iptek. Ini jawaban Hatta saat ditanya JK apa inovasi yang pernah dilakukan selama menjabat Menteri Negara Riset dan Teknologi pada 2001 hingga 2004. Sebelum inovasi, saya meletakkan dulu dasar-dasar kita untuk mengembangkan sistem penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh sebab itu, tahun 2002 saya tuntaskan Undang-Undang Sistem Nasional Penelitian,
pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tentunya ada plus minusnya ya dari kedua calon wakil presiden tersebut ya. Kalau kita lihat dari sisi orasi, dari sisi apa namanya itu gagasan-gagasan masa depan ya, memang yang diungkapkan oleh Pak Hatta Rajasa memang lebih menarik gitu kan. Tapi kalau kita lihat dari sisi apa namanya itu, nah waktu dia menjadi Menteri Ristek dan juga Menko Perekonomian, apa yang udah dikerjakan itu menjadi suatu yang boleh dikatakan sangat tidak menarik gitu kan. Saya beri contoh misalnya ketika Hatta Rajasa mengatakan bahwa LIPI ataupun Kementerian Pertanian sudah menghasilkan satu produk padi unggul. Pertanyaannya itu kemudian sudah diterapkan atau belum? Atau kemudian dibantu nggak supaya hasil riset itu bisa dimaksimalkan apa itu bibitnya dan kemudian bisa digunakan oleh para petani? Itu kan juga menjadi satu pertanyaan juga.